Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia. Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Evan Nuthan Ilmawan. Saya merupakan alumni PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Bumi Siliwangi angkatan 2015 dan lulus pada tahun 2019. Pada saat ini saya tinggal di daerah Kota Bogor yang alhamdulillah masih istiqomah sebagai alumni PGSD. Tentunya saya bekerja sebagai guru di salah satu SD negeri di Kota Bogor. Tentunya saya pun mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah resmi menjadi anggota dari Sivitas Akademika UPI, menjadi mahasiswa baru di sana. Selamat, kalian tidak salah memilih kampus. Kalian telah memilih kampus terbaik pendidikan di Indonesia. Kalian pun nanti akan ditempa bagaimana di kelas nanti menjadi seorang guru yang profesional, bagaimana caranya mengelola kelas, mengevaluasi peserta didik, dan mencari cara agar bagaimana anak-anak kita paham dengan apa yang akan kita sampaikan di kelas. Halo adik-adikku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk semua adik-adik yang pada hari ini ikut menjalankan kegiatan Mokaku di Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Hilsyar. Saya salah satu alumni dari jurusan PGSD di tahun 2010 dan lulus di tahun 2015. Apa pekerjaan saya saat ini? Saya adalah seorang guru yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan kota Braunschweig, dan tepatnya di kindergarten atau PG PAUD atau TK kalau di Indonesia. Dan di mana domisili saya? Tentu saja saya tinggal di negara Jerman, tepatnya di kota Braunschweig yang menjadi salah satu partner city kota Bandung. Nah, pada kali ini, di video kali ini juga saya diperkenankan oleh kakak-kakak tingkat kalian untuk membuat salah satu video motivasi dan berharap juga bisa memotivasi kalian dari cerita atau pengalaman saya. Saya Ajeng Haryati Sari, alumni PGSD angkatan 2010. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam rindu saya kepada Prof. Tatat Hartati, Bapak Dwi Herianto sebagai Ketua Prodi PGSD, Ibu Evi Mulyasari, Ibu Ira Rengganis, Ibu Andin, Bapak Nana, Bapak Babang, dan seluruh dosen PGSD yang sangat saya cintai dan saya rindukan. Saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru PGSD. Saya ingin berbagi pengalaman ketika saya berkuliah di PGSD. Bagi saya, prodi PGSD adalah rumah karena saya merasa sangat nyaman di dalamnya. Dengan dosen-dosen yang sangat luar biasa, teman-teman, kakak kelas, adik kelas, yang saya sudah anggap seperti keluarga saya sendiri. Sehingga saya selalu bersemangat dan ingin selalu memberikan yang terbaik dalam perkuliahan ataupun dalam berbagai kegiatan di PGSD. Sekarang saya berada di Singapura. Alhamdulillah saya dapat melanjutkan master saya di sini dan diberikan kesempatan untuk bekerja di sini. Itu semua tidak lepas dari ilmu dan bekal yang saya dapatkan dari PGSD tentunya. Teman-teman semuanya, berbicara soal culture shock, tentunya sebagai manusia ketika kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya ataupun berpindah dari hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa, tentunya kita pernah mengalami yang namanya culture shock. Tentunya itu juga dirasakan oleh saya ketika dulu seorang siswa dari Kota Bogor lalu berpindah ke Bandung menjadi mahasiswa di UPI. Tentunya saya pun mengalami culture shock mulai dari bahasa, cuaca, dan kebiasaan. Kalau dari segi bahasa, tentunya kita tahu bahwasanya Bogor itu memang masih menjadi anggota Jawa Barat. Hanya saja mungkin dari segi bahasa sedikit berbeda dengan di Bandung. Mungkin nanti teman-teman juga ada yang sedikit mengalami ya, mungkin ada yang dari daerah lain, bahasa kita coba harus tanggulangi seperti itu. Yang kedua,
dari segi cuaca. Cuaca juga menjadi hal yang harus kita adaptasikan. Mulai dari kita tahu daerah Cilimus, Geger-Kalong, Ledeng, Lembang khususnya itu merupakan daerah-daerah kutub utara yang sangat dingin. Saya pun ketika pertama kali ke sana, saya sampai masuk angin 5 hari berturut-turut. Nah, yang ketiga, culture shock yang saya alami adalah kebiasaan. Nah, hal ini yang memang harus kita concernkan. Jadi, kebiasaan-kebiasaan kita ketika menjadi siswa, sedikit banyaknya harus kita rubah ketika kita sudah menjadi mahasiswa. Menjadi seorang mahasiswa tentunya kita dituntut kemandirian. Jadi nanti ketika di kelas, belajarnya itu seperti belajar dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator saja. Begitupun dengan tugasnya yang sangat menumpuk. Nah, bagaimana caranya terlebih seorang anak rantau itu dapat mengelola itu semua dan membereskan itu semua. Nah, itu teman-teman harus beradaptasi tentang culture shock tersebut. Nah, bagi saya, cara mengatasi culture shock tentang kebiasaan itu adalah kembali lagi kepada niat kita berkuliah. Terlebih sebagai anak rantau, masa iya sih saya sudah rantau, sudah sedikit banyaknya menyusahkan orang tua, ketika di perantauan malah menyusahkan orang tua kembali. Nah, kembali lagi kepada niat kita, tujuan kita berkuliah itu seperti apa. Nah, makanya kita harus berusaha menyeimbangkan hal-hal tersebut dan membereskan ketika kita mendapatkan masalah atau tugas dari dosen. Jawabannya itu seperti orang Indonesia bilang, nano-nano, alias ada pengalaman yang berkesan dan ada pengalaman yang tidak begitu berkesan dikarenakan menyedihkan atau ya ceritanya cukup dramatis seperti itu. Ya, kita mulai dari cerita yang berkesan dulu. Berkesan menurut saya itu ketika saya bisa memiliki teman dari Sabang sampai Merauke. Saya memiliki kesempatan untuk mengenal budaya mereka, bahasa mereka yang begitu sangat wonderful. Kalau Indonesia bilang wonderful Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dari daerah setiap masing-masing begitu. Nah, kesan yang sangat baik yaitu ketika saya diberikan kesempatan oleh para dosen-dosen terhormat serta profesor-profesor terhormat yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, untuk ikut bergabung ke dalam proyek mereka yang pada saat itu dinamakan proyek Big Book, dengan Bapak Dwi, Ibu Ira, serta Profesor Tatat, Bapak Sandi. Disitulah saya banyak belajar banyak tentang ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu komunikasi serta di bidang lainnya tentu saja, yang membuat saya pada saat ini merasa bangga bahwa saya telah diikut sertakan atau diperbolehkan berpartisipasi di dalam acara atau proyek tersebut. Yang tidak berkesannya yaitu ketika saya pada saat itu sedang memiliki mimpi atau cita-cita yang tinggi, yang mana menurut teman-teman yang berada di dalam ruang lingkup pertemanan saya pada saat itu terlalu ketinggian, alias kamu itu mimpi kok tinggi-tinggi banget, orang kayak kamu tuh ngaco, katanya gitu. Kenapa? Karena orang kalau terlalu tinggi bermimpi nanti jatuh, nggak akan kesampaian, gila jadinya, seperti itu. Ada kata-kata seperti itu yang cukup menyakitkan untuk diri saya. Tetapi saya berpikir selama saya bermimpi dan bermimpi itu gratis, tidak merugikan orang lain, kenapa saya harus berhenti bermimpi? Begitu. Dan saya terus bermimpi sampai orang-orang di sekitar saya membuli saya, bahkan menyakiti saya secara verbal dan non verbal. Dan saya masih ingat siapa saja pada saat itu yang membuli saya, yang membawa saya ke suatu ruangan, kemudian saya diintimidasi oleh mereka. Tetapi tidak masalah, mungkin itu sebagian menjadi cerita untuk saya mengapa saya ada di titik sekarang ini seperti itu. Terus terang, dikarenakan pada saat itu saya menyibukkan diri saya sendiri dengan kegiatan yang mana menurut saya
akan menguntungkan untuk di masa depan saya tidak mengikuti organisasi di kampus sama sekali. Jadi pada saat itu saya menyibukkan diri untuk meningkatkan kemampuan bahasa saya agar saya bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Kemudian saya mengikuti boarding school di sekolah DJRE School pada saat itu untuk sekolah radio. Dan karena itulah saya tidak memiliki waktu yang banyak begitu untuk suatu organisasi yang ada di kampus. Tapi saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman saya pada saat itu yang mereka sekaligus mewakilkan kami yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus. Seperti itu. Alhamdulillah, ketika saya berkuliah di UPI, saya berkesempatan untuk mengikuti program Si Teacher dari Simio yang merupakan program kita untuk bisa mengajar di luar negeri dalam bentuk pre-service teaching atau PPL di luar negeri. Saya melaksanakan program itu selama 1 bulan di Filipina, di daerah Ilocos Norte, dan kampus yang menaungi saya di sana adalah Mariano Marcos State University. Nah, dalam mengikuti ini di sekitar semester 6 ketika hendak PPL itu jadi pihak prodi mengadakan seleksi bagi siapa saja yang hendak mengikuti program ini. Seleksinya apa saja? Yang pertama adalah wawancara, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua adalah peer teaching yang juga menggunakan bahasa Inggris. Alhamdulillah terpilih, dan alhamdulillah saya juga dapat berangkat ke sana dengan dibiayai oleh pihak universitas. Iya. Ketika saya pada saat itu kuliah di semester 5, saya dengan mimpi-mimpi saya itu, saya ingin sekali pergi ke luar negeri dan ingin bertukar budaya. Dan pada saat itu dengan segala usaha saya menemukan satu titik di mana saya pergi ke Jerman dan kemudian mengambil cuti kuliah untuk 1 tahun di tahun 2012 sampai 2013 di semester 5, tepatnya untuk pergi ke Jerman dan melakukan program homestay, dan di sanalah saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jerman saya dan kemampuan sosial saya, interaksi sosial saya dengan orang-orang yang ada di Jerman dan sekalipun orang-orang luar yang tinggal di Jerman begitu. Dan setelah lulus PGSD, saya juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 di negara Jerman, tepatnya di kota Erfurt. Pada saat itu, saya mengambil program studi S2 untuk keguruan SD dengan titik keahlian seperti itu bisa disebutkan di bidang bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi sangat disayangkan kuliah S2 saya ini tidak bisa saya lanjutkan sampai akhir dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dan salah satu faktor yaitu saya tidak bisa menjadi, istilahnya kalau di Indonesia itu seperti PNS, apabila saya nanti bekerja setelah lulus nanti tidak bisa menjadi PNS dikarenakan saya bukan warga negara Jerman dan mata kuliah yang saya hadapi itu seperti politik sejarah begitu sangat susah luar biasa untuk saya yang mana notabene belum lama dan tidak dilahirkan atau tidak dibesarkan di negara Jerman. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya mempunyai alternatif lain. Passion saya itu bekerja dengan anak dan orang tua, dengan manusia. Maka dari itu saya tetap ingin berada di ruang lingkup mengajar. Bagaimana caranya saya bisa mengajar? Tidak di SD, bahkan di mana saja. Dan pada saat itu kesempatannya itu di TK. Saya ambil kesempatan itu, kemudian saya kuliah lagi mengulang S1 di Jerman, tapi alhamdulillahnya saya tidak harus mengulang secara keseluruhan semester, tetapi hanya boleh mengulang 4 semester saja, dikarenakan pada saat itu saya sudah sebelumnya berkuliah S1 di jurusan PGSD di Indonesia.
Pengalaman saya kuliah di PGSD tentunya sangat banyak sekali kalau diceritakan satu persatu. Saya kuliah 4 tahun, ini hanya diberi waktu 10 menit, jadi sangat tidak cukup. Namun saya hanya ingin bilang, banyak sekali pengalaman yang luar biasa saya dapatkan di PGSD UPI khususnya. Karena di sana itu tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi guru yang profesional, namun lebih dari itu kita dapat mendapatkan teman yang berkualitas, lingkungan yang baik, lalu juga fasilitas yang luar biasa. Nah, hal itu semua dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi harus teman-teman manfaatkan semuanya. Jangan sampai kelebihan-kelebihan yang saya ucapkan tadi hanya sebatas kita bisa ucapkan saja, tapi harus kita alami, harus kita dapatkan kelebihan-kelebihan itu. Nah, banyak sekali hal yang menarik saya dapatkan ketika berkuliah di UPI, khususnya di PGSD. Tentunya hal menarik ini kebanyakan saya dapatkan ketika berada di luar kelas. Kalau dalam kelas sih standar ya, ketika kita belajar, dapat materi dari dosen, mengerjakan tugas. Nah, di luar kelas inilah yang luar biasa. Caranya lewat apa mendapatkannya? Ketika berorganisasi. Nah, dulu saya itu adalah bagian dari BHIM Mapro PGSD di Departemen PSDO. Awalnya saya menjadi PJ Studi Banding, dan tahun kedua saya menjadi Ketua Departemen PSDO. Dilanjutkan di Rema, saya juga awalnya itu adalah seorang anggota DPM Rema UPI di Badan Kelengkapan, khususnya di bagian PSDM. Di tahun keduanya masih di DPM Rema UPI, saya menjadi Ketua Badan Kelengkapan. Nah, di organisasi-organisasi itulah banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik seperti kita memanage sebuah acara. Bagaimana caranya kita memutar otak ketika misalkan pemateri tidak jadi datang, bagaimana caranya kita mengantisipasi cuaca yang tiba-tiba badai. Nah, hal-hal menarik itulah yang sampai sekarang saya ingat, dan kalaupun saya ceritakan itu akan panjang sekali. Intinya, ketika berorganisasi itulah saya mendapatkan berbagai macam insight yang mengajarkan bahwasanya kita dapat memahami karakteristik orang lain, kita harus juga peka terhadap orang lain, dan bagaimana caranya kita dapat berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai kita hanya bisa mendapatkan hard skill-nya saja. Kalau hard skill itu standar, hard skill dari PGSD itu tentunya sebagai guru yang profesional. Nah, itu kalian dapatkan dalam kelas. Soft skill-nya seperti kita dapat berbicara di depan umum, memahami karakteristik orang lain, mengantisipasi berbagai macam keadaan. Nah, itu kalian dapatkan ketika kalian berada di luar kelas. Salah satu caranya adalah ikut berorganisasi. Pertanyaannya, iya. Ketika saya pada saat itu kuliah di semester 5, saya dengan mimpi-mimpi saya itu, saya ingin sekali pergi ke luar negeri dan ingin bertukar budaya. Dan pada saat itu dengan segala usaha saya menemukan satu titik di mana saya pergi ke Jerman dan kemudian mengambil cuti kuliah untuk 1 tahun di tahun 2012 sampai 2013 di semester 5, tepatnya untuk pergi ke Jerman dan melakukan program homestay, dan di sanalah saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jerman saya dan kemampuan sosial saya, interaksi sosial saya dengan orang-orang yang ada di Jerman dan sekalipun orang-orang luar yang tinggal di Jerman, begitu. Dan setelah lulus PGSD, saya juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 di negara Jerman, tepatnya di kota Erfurt. Pada saat itu, saya mengambil program studi S2 untuk keguruan SD dengan titik keahlian seperti itu bisa disebutkan di bidang bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi sangat disayangkan kuliah S2 saya ini tidak bisa saya lanjutkan sampai akhir dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dan salah satu faktor yaitu saya tidak bisa menjadi, istilahnya kalau di Indonesia itu seperti PNS, apabila saya nanti bekerja setelah lulus nanti tidak bisa menjadi PNS dikarenakan saya bukan warga negara Jerman dan mata kuliah yang saya hadapi itu seperti politik sejarah begitu sangat
susah luar biasa untuk saya yang mana notabene belum lama dan tidak dilahirkan atau tidak dibesarkan di negara Jerman. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya mempunyai alternatif lain. Passion saya itu bekerja dengan anak dan orang tua, dengan manusia. Maka dari itu saya tetap ingin berada di ruang lingkup mengajar. Bagaimana caranya saya bisa mengajar, tidak di SD, bahkan di mana saja. Dan pada saat itu kesempatannya itu di TK. Saya ambil kesempatan itu, kemudian saya kuliah lagi mengulang S1 di Jerman, tapi alhamdulillahnya saya tidak harus mengulang secara keseluruhan semester, tetapi hanya boleh mengulang 4 semester saja, dikarenakan pada saat itu saya sudah sebelumnya berkuliah S1 di jurusan PGSD di Jerman, di Indonesia. Begitu. Yang saya pelajari ketika saya mengikuti PPL di luar negeri itu banyak sekali ya. Mulai dari saya bisa melihat proses belajar mengajar di sana itu seperti apa. Karena kan di sana programnya itu tidak langsung kita mengajar, tapi kita sit in dulu untuk melakukan observasi dengan guru pamong kita. Bagaimana cara mengajarnya? Ternyata kurang lebih sama dengan di Indonesia. Di samping banyak pengalaman yang saya dapatkan, tentunya di sana itu sangat menyenangkan juga. Karena selain kita melakukan PPL, kita juga ada yang namanya field trip di sana, mengenal culture atau budaya daerah sana, dan banyak lagi. Kita juga mendapatkan namanya buddy atau teman sebaya yang mendampingi kita untuk mengeksplor daerah di sana. Yang saya pelajari di sini banyak. Yang saya pelajari itu bukan hanya sebatas pelajaran, tetapi ilmu-ilmu sosialnya juga. Jadi di sini yang saya sangat senang dipelajari yaitu bahwa bagaimana kita bisa menilai seseorang, tidak dari bentuk optiknya, tidak dari luarnya, tetapi dari kualitasnya. Karena maaf untuk di Indonesia membuli itu sangat normal, dan di kita itu orang yang bentukannya tidak bagus, tidak sesuai dengan yang mereka suka atau inginkan, itu akan dicap atau disebut orang yang tidak baik atau tidak termasuk ke dalam komunitas kami karena mereka hina atau mereka kotor atau mereka sangat jelek. Di sini tidak seperti itu. Kita berbaur dengan satu sama lain selama kamu punya kualitas, kamu itu orang yang bagus begitu. Kualitas dalam artian ya kalau dia bersikapnya juga baik terhadap orang lain dan dia punya kualitas yang tinggi dari sikapnya itu, dan itu yang kita lihat bukan dari penampilannya, seperti itu. Dan di sini orang-orang lebih menghargai terhadap apa yang orang lakukan. Tidak seperti di Indonesia, selalu ada saja kekurangan. Entah bagaimana semaksimal apapun orang melakukan sesuatu hal, pasti ada kritik yang sangat pedas. Kalau di sini sebelum dikritik orang dipuji terlebih dahulu, orang diberikan penghargaan terlebih dahulu atas apa yang orang tersebut lakukan. Kemudian dikritik boleh, tetapi dalam positive way tentunya saja ya. Tidak seperti di Indonesia, kadang kritik-kritik itu tidak bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjelaskan masalah, bahkan bisa menjadi lebih bermasalah seperti itu. Dan di sini saya menjadi seseorang yang lebih menghargai orang lain, entah itu dari agamanya, entah itu dari latar belakangnya beda budaya. Saya menjadi terbawa oleh kebudayaan Jerman yang mana mereka lebih suka menghargai orang lain bukan dari apa agamanya, tapi ya apa yang mereka sudah lakukan begitu. Nah, dan itu sangat menyenangkan tentunya saja. Nah, terakhir untuk teman-teman semuanya, selain kita menjadi mahasiswa itu harus belajar dan mendapatkan IP yang baik, tentunya kita juga
bisa berkesempatan untuk mendapatkan hal yang lebih dari itu. Contohnya ketika kita berorganisasi, kita mendapatkan banyak soft skill yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Tentu saja ketika kita melakukan organisasi, jangan sampai membuat lalai kita terhadap akademiknya. Hal itu dapat saya buktikan ketika saya dulu berorganisasi, banyak sibuknya di luar kelas, namun saya juga masih bisa lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Tentunya itu juga dapat teman-teman lakukan dengan cara menyeimbangkan akademik dan non-akademik. Jadi, teruslah berjuang, karena yang bahaya itu bukan berjuang sendirian, tapi ketika tidak ada yang berjuang sama sekali. Jadi teruslah berjalan, insya Allah ketika kalian terus bergerak, terus berjalan, akan selalu ada jalan di depan kalian. Semangat semuanya, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Satu kunci utamanya, kalau kamu punya mimpi, kamu punya cita-cita, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena apa? Mimpi itu gratis, dan kamu bisa mendapatkan, mencapai mimpi kamu itu dengan usaha perjuangan kamu. Ibarat kata kamu hidup di satu hutan yang mana hanya kamu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi andai kata kalau kamu sekarang kelaparan, kamu yang harus keluar dari problem atau masalah kelaparanmu itu dengan caramu sendiri. Bukan dengan cara mengemis, bukan dengan cara meminta ke orang lain, tapi berusaha dengan caramu sendiri. Terus kamu juga punya misalkan masalah dengan seseorang, bukan lari untuk mengadu kepada orang tua atau kepada teman, tapi carilah ide dan carilah cara untuk kamu keluar dari masalah itu sendiri, dan kamulah yang menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau kamu sudah mampu sampai di titik itu, bisa menyelesaikan semuanya dengan sendiri, bukan dengan embel-embel ditemani orang, dibantu orang, maka kesuksesan akan datang dengan cepat ke hadapan kamu. Seperti itu. Itu yang saya rasakan pada saat itu ketika saya hidup di Jerman sendiri. Saya tidak punya teman dari Indonesia atau orang Indonesia, dan saya juga tidak punya support dari mereka. Apa yang saya lakukan? Saya support diri saya sendiri, dan saya juga bertahan dengan kemampuan saya sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu satu, tidak menyerah, terus bersabar, dan terus berusaha sampai titik limit kamu. Dan aku yakin kalian, atau saya yakin kalian juga bisa sebagai mahasiswa baru. Apabila kalian punya mimpi besar, kejarlah mimpi tersebut, dan jangan pernah berhenti jika hanya ada 1, 2, atau 10 rintangan yang akan datang untuk mencoba menguji diri kamu. Begitu. Jadi intinya kalau kamu memang betul-betul ingin sukses, kamu harus simpan dulu di hati kamu apakah kamu sanggup atau tidak untuk menjalani berbagai rintangan yang akan datang menghadapi kamu. Jika kamu bilang dalam hati, aku bisa, saya mampu, maka wujudkanlah, kejarlah cita-cita kamu. Nanti rintangan itu akan dengan sendirinya pergi sendiri. Begitu. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan cerita atau kisah yang setelah saya alami di sini selama hidup di Jerman. Begitu. Satu yang perlu kalian ingat, berdoalah dan memintalah izin dan doa kepada orang-orang sekitar yang kalian sayangi atau yang menyayangi kalian, terutama orang tua. Itu yang paling terpenting, dan berjalanlah di jalan yang lurus dengan hal-hal yang positif. Begitu. Terima kasih. Sebelumnya, apabila kalian mempunyai pertanyaan selanjutnya atau ingin bertanya-tanya dengan saya, kalian boleh menghubungi asisten pribadi saya yang ada di jurusan PKN, Ibu Sarah namanya. Terima kasih. Semangat untuk menjalani hari ini dan jangan menyerah. Sampai jumpa. Bye. Ciao. Saya berpesan kepada
adik-adik mahasiswa baru untuk selalu bersyukur, selalu bersemangat, dan terus berusaha dan berdoa sehingga kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Saya selalu yakin PGSD pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.